Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Haleluya. Saya percaya Anda semuanya dalam kondisi sukacita dan dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Selalu saja Engkau beri kesempatan kepada kami untuk memiliki waktu. Engkau ajar kami kebenaran firman-Mu, sehingga kami selalu berjalan dalam firman-Mu yang menjadi kebenaran memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat yang indah ini akan kami ambil menjadi waktu yang luar biasa untuk kami berendam di dalam urapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca terlebih dahulu dari Yesaya 10 ayat yang ke-27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas baumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Artinya bahwa beban kuk yang ditimpakan di atas bau kita akan dilenyapkan, akan dipatahkan, akan dilepaskan oleh Tuhan. Melalui apa? Urapan kuasa Roh Kudus-Nya. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini dari King James Version, itu lebih jelas maknanya ke arah sana. Jadi kita setiap orang yang percaya Yesus memerlukan pengurapan. Itu sebabnya bagaimana sejak hari Pentakosta Yesus menjanjikan untuk kuasa Roh Kudus terjadi atas murid-muridnya. Termasuk sejak hari Pentakosta itu kuasa Roh Kudus akan memenuhi kita, dan kita masih diberi kesempatan. Sesudah kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa mengalami pengurapan demi pengurapannya yang baru. Luar biasa. Maksudnya untuk apa? Untuk kita hidup dalam urapan kuasa Roh Kudus-Nya. Jangan hidup mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia, tapi sekarang mulai hidup di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Jadi pengurapan itu sangat penting buat kita. Setiap hari kita bisa mengalami, kapanpun, dimanapun, pengurapannya yang baru. Karena sejak hari Pentakosta kuasa Roh Kudus dicurahkan, Dia ada di mana-mana, di atas kita, di dalam kita, dan terus kuasanya akan bekerja dengan sempurna. Tapi walaupun kita sudah dipenuhi dengan urapan untuk kita mengalami kelepasan, untuk kita mengalami kemerdekaan, untuk kita mengalami pembebasan, terlepas segala kuk dan belenggu. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan dengan pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Ini juga tidak kalah penting. Supaya apa? Kita tetap bebas dan merdeka. Bukan berarti sesudah kita diurapi dan kita kemudian terbebas dari kuk dan belenggu, kita bisa lagi
terkurung, tertawan, terbelenggu, terikat dengan kuk dan beban tadi. Kita bisa terjerumus lagi ke situ. Padahal yang Tuhan ingin adalah engkau mengalami kemerdekaan yang konsisten, yang langgeng, yang kekal selama-lamanya. Sebab Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya kita perlu tinggal di dalam Dia. Dan tinggal dalam Dia bukan hanya kita dilahirkan baru, roh kita menyatu dengan Roh Kudus, tapi juga kita harus hidup di dalam firman-Nya. Sehingga kita mengalami kemerdekaan yang konsisten. Tetap bebas. Bukan hari ini bebas, sebulan kemudian kita terbelenggu lagi. Hari ini bebas, nanti malam malah merasa terkungkung lagi, merasa tidak damai sejahtera lagi, merasa berbeban berat lagi. No. Tapi kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah sempurna, kekal adanya. Kalau kita sudah dibebaskan dari penyakit, kita harus hidup dalam kesehatan ilahi yang terus menerus. Jangan hari ini kita merasa pencernaan kita kurang nyaman, kemudian kita berdoa sembuh karena urapan bekerja, tapi seminggu kemudian terganggu lagi pencernaan kita, dan kita kemudian mengambil kesimpulan, memang kelemahanku ada di dalam penyakit mah. Memang saya tuh punya penyakit pencernaan. Pencernaanku ini lemah. Pencernaanku ini kurang sehat, kurang bagus. Kita bahkan sudah memasukkan diri kita dalam sebuah kotak. Ini kotak sakit penyakit. Jadi akhirnya kita mengakui bahwa kita ini memang punya penyakit. Apa itu penyakit mah? Apakah Tuhan memberikan sakit penyakit di perjanjian baru ini? No. Setan yang memberikannya karena ada pintu yang terbuka dalam kehidupan kita. Karena Yesus justru menanggung sakit penyakit kita, dan Dia telah menyembuhkan kita dengan bilur-bilurnya. Terima kebenaran firman ini dengan iman, berani beriman, dan percaya urapan yang bekerja di dalam diri kita. Nah, penyakit yang datang terus-menerus dan kita kemudian menyetujui bahwa itu memang penyakit kita, ini berarti kemerdekaan yang terjadi tidak konsisten. Salah satunya karena kita tidak mengerti dengan tepat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak bisa hidup dalam firman itu. Begitu juga dosa. Banyak orang Kristen jatuh bangun di dalam dosa-dosa yang sama lagi, dan kalau diingatkan dengan enteng, orang Kristen akan menjawab, ya memang disitulah kelemahanku. Tuhan juga tahu kelemahanku. Saya akan jawab, sebenarnya itu bukan kelemahanmu, tapi engkau membuka celah terus, sehingga setan akan membuat kamu terus terjerumus dalam dosa yang sama. Karena engkau membuka pintu dengan anggapan itu kelemahanmu. Padahal Yesus sudah mengganti kelemahanmu dengan kekuatan yang baru. Jangan hidupmu menjadi terminal untuk penyakit datang dan pergi, dosa datang dan pergi, dan Anda berpikir, ya memang aku kondisinya seperti itu.
kondisi dulu sebelum kita dalam Yesus Kristus. Kalau sudah ada dalam Yesus harus ada perbedaan. Kalau engkau menerima firman Tuhan dengan tulus hati, segenap hati, dengan pengertian yang tepat dan benar, bukan firman yang berdasarkan interpretasi manusia atau kesimpulan manusia, maka firman itu akan merubah engkau menjadi berbeda, lebih baik daripada kehidupanmu yang dulu. Nah, jadi urapan penting, tapi kita hidup dalam firman dengan pengertian yang tepat itu juga tidak kalah pentingnya. Dua-duanya itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Amsal 4 ayat yang ke-7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat? Berhikmat itu sama dengan pikiran Kristus. Caranya adalah perolehlah pengertian. Jadi maksud daripada firman ini adalah dengan firman Tuhan engkau harus peroleh pengertian yang tepat dan benar. Bukan dengan pengertianmu sendiri yang akhirnya salah mengerti. Dan salah mengerti tentang sebuah firman itu akan menjadi iman yang salah. Dan sekarang banyak pengertian firman yang salah sudah menjadi biasa, sehingga pandangan orang Kristen terhadap sebuah ayat itu bisa sepertinya bertentangan. Roh Kudus padahal mau menolong kita untuk bisa mengerti dengan baik, asal kita membuka hati, memberi kesempatan untuk Roh Kudus mengajar kita dari firman kita baca maupun yang kita dengar dari orang lain. Roh Kudus itu adalah Roh penolong dan Roh pengajar kita, yang siap kapanpun mau menolong untuk mengajari kita, sehingga iman kita bisa tumbuh dengan sehat. Iman kita bisa tumbuh sesuai dengan maksud daripada firman itu. Hidup dalam urapan, hidup dalam firman adalah bagian dari kekristenan yang harus kita jalankan. Amsal 4 ayat 7 tadi menunjukkan kepada kita bahwa perlulah pengetahuan dengan pengertian yang benar, termasuk pengetahuan firman. Carilah dengan pengertian yang benar. Yang kedua, biar engkau memperoleh pengertian yang tepat. Nah, untuk hal yang rohani perlu seperti itu. Tapi juga kita bisa terapkan untuk hal-hal yang sekuler. Begitupun di tengah dunia sekuler, kita juga tetap menjadi orang kerajaan Allah yang berhikmat. Orang Kristen tidak mau belajar, maka dia akan seperti menyediakan tempat dalam hidupnya, satu lapangan yang luas untuk iblis bisa bermain di situ. Semakin kita malas belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, maka semakin luaslah taman bermain bagi si iblis, dan ia akan semakin betah di situ. Begitu juga kalau kita tidak mau hidup dalam urapan kuasa Roh Kudusnya, kita menolaknya, kita meragukannya, ataupun kita menentangnya. Berarti kita sedang menyediakan tempat yang semakin luas buat iblis main-main dalam kehidupan kita.
Dia main-main seenaknya di dalam pikiran kita. Dia main seenaknya di dalam jiwa kita, sehingga perasaan kita teraduk-aduk, naik turun, tidak stabil, dan perasaan atau emosi kita tak terkendali. Jangan bikin taman bermain buat si iblis. Dengan cara hiduplah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Anda dan saya butuh urapan itu. Dan hiduplah dalam firman Allah dengan pengertian yang benar, sehingga ruang gerak daripada si iblis bukan hanya dipersempit, tapi bahkan kita tiadakan. Kita bongkar semua taman bermain iblis dan setan dalam otak kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Kita bongkar semuanya. Mari kita bangun sebuah bangunan yang baru, yang kokoh, yaitu apa? Bangunan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Di sini ada mezbah Allah. Di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Di sini ada perkara-perkara yang ajaib. Di sini ada firman yang hidup. Di sini ada kuasa. Di sini ada iman. Di sini ada hati yang murni. Di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler. Di sini ada mujizat-mujizat. Di sini ada damai sejahtera. Di sini ada sukacita. Di sini ada kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang-orang di luar Yesus. Mereka bukan Kristus-Kristus, tapi kitalah Kristus-Kristus itu. Yang artinya Kristus itu yang diurapi. Kita juga orang yang diurapi. Kitalah Kristus-Kristus yang sekarang bukan membangun lagi taman bermain untuk si iblis dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain, tapi mari kita membangun mezbah Tuhan. Hancurkan semua taman-taman iblis itu. Jangan diperluas ruang geraknya. Jangan hanya dipersempit dan dipersulit. Hentikan, hancurkan bangunan-bangunan mereka. Karena itu akan merusak hidup kita. Kita ini adalah bait Allah yang kudus. Itu sebabnya banyak anak Allah hidupnya seperti menjadi bahan permainan setan dan iblis. Banyak anak Allah akhirnya mengeluh dan berkata, aduh hidupku kayak begini terus. Saya tuh banyak penderitaan. Saya tuh banyak terluka. Saya tuh banyak gagal. Saya tuh orangnya tidak berguna. Saya tuh orangnya memang begini inilah. Tuhan gak mengasihi saya. Saya ini orangnya tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Saya ini orangnya memang males. Saya ini orangnya ya begini nih, apa adanya. Seringkali kita terkecoh juga dengan sebuah kalimat. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia menerima kita apa adanya. Betul. Dalam kondisi kita dulu belum bertobat pada Yesus, kita dalam keadaan berlumur dosa, lumpur, kejahatan, sampah. Tuhan terima kita ketika kita datang kepada Tuhan, ampuni saya. Saya mau percaya kepadamu, terimalah saya. Dia dengan lapang hati dan dengan sukacita menerima kita apa adanya. Tapi sesudah itu, seiring berjalannya waktu, jangan terus kita berprinsip Tuhan terima kita apa adanya. No, Tuhan mau kita menjadi lembut dan rendah hati. Mau dijadikan berbeda dengan orang-orang duniawi. Mau jadikan pelita yang menyala, bukan pelita yang redup apalagi padam. Mau jadi garam yang terus asin, bukan garam yang tawar. Berarti Tuhan juga menentukan untuk Anda dan saya bukan menjadi barang mainan iblis, tapi Allah Tuhan yang mulia, Allah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika anak Allah merasa
hidupnya seperti tidak pernah ada baiknya, jangan salahkan Tuhan, tapi salah kita sendiri. Mengapa kita bikin lapangan untuk menjadi taman bermain bagi si iblis? Karena kita tidak mau hidup dalam mengandalkan urapan dan dalam firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Jadi itu bukan salah Tuhan. Bertobatlah dan mulai sekarang tutup semua pintu. Hancurkan semua tempat bermain setan dan iblis dalam hidup kita. Kita bukan taman permainan dan kita bukan barang permainan untuk si iblis, tapi kita anak Allah yang maha tinggi. Kita orang-orang yang terpilih, kita orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita orang-orang yang sudah diurapi. Itu sebabnya semakin kita banyak belajar kunci-kunci kerajaan Allah, dan semakin kita sekarang setiap hari mengandalkan kekuatan urapan kuasa Roh Kudus, hidup di dalamnya, bersandar kepadanya, mengandalkan Dia, kita berarti semakin menghancurkan taman bermainnya iblis, sehingga dia tidak akan betah tinggal di situ. Benar-benar sekarang tubuh kita, hati kita adalah bait Allah yang kudus, dan di sini ada ruang Maha Kudus, di mana Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus serta kita ada di dalamnya. Amsal 1 ayat yang ke-22. Kita baca firman Tuhan. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu ini? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Masih berapa lama sekarang kita terus dalam kondisi seperti ini? Masih menolak urapan, masih tidak terlalu perlu urapan, masih tidak menggantungkan diri kepada kuasa kekuatan dari urapan itu, masih tidak mau hidup dalam urapan, bahkan mencurigai mungkin, atau menolaknya, atau menyangsikannya. Masih juga kita tidak butuh firman, masih juga kita tidak mau menggali, belajar sampai mendapatkan pengetahuan firman dengan pengertian yang benar, bukan hanya teori dan bukan berdasarkan pengertian manusia atau interpretasi manusia, tapi betul-betul pewahyuan daripada Roh Kudus. Sampai berapa lama lagi kita mau dalam kondisi seperti itu? Kita mau membuang waktu percuma? Kita mau menjadikan hidup kita makin terjerumus, bahkan ikut bermain dengan iblis dalam taman bermain yang kita buat sendiri itu? Atau kita mau menjadi satu pasukan yang bergerak, mau menghancurkan taman bermain dari si iblis dalam hidup kita? Dan di situ kita akan dengan segenap hati membangun mesbah Tuhan yang kokoh, kuat. Kalau kita sudah sampai kepada tahap itu, berarti kita sudah merdeka dengan konsisten. Bukan merdeka sebentar dan kemudian terikat kembali, terbelenggu kembali, nanti merdeka lagi, terbelenggu lagi. No. Bahkan kita sebagai orang-orang merdeka, kita yang akan memerdekakan orang lain yang terikat dan terbelenggu. Dengan apa? Sama dengan mengandalkan urapan kuasa Roh Kudus. Melalui pengurapannya kita bisa melepaskan orang, membebaskan orang, tapi juga dengan pengetahuan firman Tuhan berdasarkan pengertian yang benar, sehingga kita melakukannya dengan iman yang benar. Jangan mau kita dibodohin setan dan iblis. Jangan mau waktu kita terbuang dengan percuma dan hidup kita sia-sia. Hidup kita hanya naik turun, jungkir balik. Padahal Tuhan tentukan kita naik dan naik terus.
Tuhan tentukan kita menjadi pemegang piala kemenangan, menikmati kemenangan yang Yesus berikan. Bahkan kita wartakan kemenangan-kemenangan itu kepada orang lain. Bagaimana kita bisa memenangkan orang lain? Bagaimana kita bisa membebaskan orang lain, memerdekakan orang lain, kalau kita sendiri masih terbelenggu, kalau kita sendiri belum mengalami kemerdekaan? Dan kemerdekaan yang di sini yang dimaksudkan oleh sorga adalah kemerdekaan yang konsisten. Puji Tuhan, haleluya, amin. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan, sanjungan kita, kekaguman kita hanya untuk Yesus saja, Tuhan Raja, Juru Selamat yang hidup bagi kita. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.